Baik, sebelum kita mulai diperbaiki dulunya. Pokoknya kepada teman. Baik. Jangan cerita ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kembali kita mengingat kembali wudhu itu ada berapa? Yang di belakang yang membatalkan wudhu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, apa yang keluar, kemudian tidur dalam keadaan tidak memungkinkan membatalkannya wudhu. Jadi hati-hati anak-anakku semua ini kalau subuh ya, yang cepat ke masjid itu kemudian tidur, batal wudhunya. Jadi sebelum sholat berwudhu kembali. Nah, kalau cepat ke masjid baca Al-Quran, sholat sunnah, alhamdulillah. Nah, itu yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah ketika hilangnya kesadaran, baik itu karena mabuk ataupun terkena penyakit. Selanjutnya bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrim. Setelah pengajian minggu lalu ada teman kamu bertanya, apakah istri itu muhrim? Istri itu bukan muhrim, itu ajnabi, orang lain. Jadi kalau bersentuhan dengan istri itu batal wudhu. Kalau istrinya orang, tergantung. Kalau orang lain ya jelas, tapi kalau saudaramu, enggak lah ya. Kemudian selanjutnya menyentuh ke alat kelamin atau kemaluan, dibatinil kaf dengan telapak tangan. Dan yang terakhir menyentuh dubur. Nah, ingat baik-baik itu yang membatalkan wudhu, ya. Terutama ini anak kelas 1, kelas 2 ini yang cerita, ya. Perhatikan baik-baik, apa-apa yang membatalkan wudhu itu harus ditahu dan dipahami. Jangan sampai anak-anakku sudah berwudhu,
tapi tidak paham yang membatalkan wudu, ya langsung saja sholat. Ya. Ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berkaitan tentang mandi. Ya. Faslun, suatu pembahasan, walladzi yujabul ghuslu sittatu asya', yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Ya. Yang mewajibkan mandi bagi seseorang itu ada 6 perkara, ada 6 hal. Ya. Nah, ini wajib mandi, ya. Salasatun tastariqu fiha ar-rijal wan nisa. 3 di antaranya, di antara 6 itu ya, harus bersama-sama dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, ya. Bukan bersama, artinya laki-laki melakukan, perempuan juga lakukan, ya. Yang mana itu? Yang antara yang 3 itu wajib dilakukan laki-laki maupun perempuan, ya. Yang wajib dimandi. Yang pertama, wajib kita naini, jika bertemu 2 yang sudah disunat. Nah, bertemu yang disunat itu baik alamat kelamin laki-laki maupun perempuan. Ketemu, bersentuhan, itu wajib mandi. Ya. Nah, ini kita belajar fikih ini, ya, kita belajar fikih. Jadi kalau si Joni ketemu si Bece, ya, ini contoh, ya. Ya. Ketemu tapi tidak bersentuhan, bagaimana? Nah, tidak wajib mandi. Tetapi kalau bersentuhan, maka wajib mandi. Ya, bersentuhan saja wajib mandi. Ya. Nah, antara si Joni dengan si WC, ya, itu ketemu bersentuhan wajib mandi, ya. Yang kedua, wa inzalul mani, keluar air maninya. Ya, jadi yang kelas 3 ini rata-rata sudah balik semua. Ya. Kalau kalian mimpi, ya, kemudian junub atau istilahnya mimpi basah, itu wajib hukumnya mandi karena keluar air mani. Tetapi harus kalian bisa membedakan antara yang mana air mani, mandi dan madi. Kalau madi itu ketika biasa keluar kalau kecapean, capek, ya, biasa itu keluar, kayak kental keluar itu. Nah, bukan air mani itu, ya. Tinggal dicuci saja bersih. Kalau mandi, nah, biasa keluar ketika seseorang dalam bergairah, biasa keluar dia. Nah, tapi bukan air mani. Nah, kalau air mani itu bentuknya, ya, dia agak putih kental, lengket. Nah, kalau harus tahu ini begini, ya. Ya. Nah, kalau tiba-tiba bangun tidur, ya, basah celananya, sarungnya, perhatikan apakah kencing ataukah keluaran maninya, ya, beda kan? Maka kalau keluar air manimu ketika bangun subuh, ya,
maka wajib hukumnya mandi. Yang ketiga, wal maut, orang yang mati. Orang mati itu maksudnya orang mati muslim ya, jangan main-main. Nanti saya tanya sebentar ya. Bukan ya, tapi si mayitnya ya, bukan orang yang memandikan, tetapi mayit atau jenazah orang Islam itu wajib dimandikan ya. Nah, tentu kalau berbeda beberapa hal. Pertama, orang mati syahid itu tidak wajib dimandikan. Misalnya ya, para sahabat Rasulullah itu berjihad dengan orang kafir. Kemudian dia meninggal, maka cukup disolati langsung dikuburkan dengan pakaiannya, ya, tidak dimandikan. Nah, itu yang tiga ya. Tiga yang baik laki-laki mau perempuan itu wajib mandi ya. Pertama ya, iltikaul fitanain, bertemu dua yang disunat ya. Kemudian inzalul mani, ketika keluar air mani, wal maut, dan ketika ya orang itu meninggal dunia. Wa salasatun tahtassu biha an-nisa. Nah, dan tiga lagi, yang selebihnya kan ada 6 tadi ya. Tiga selebihnya itu khusus untuk wanita ya. Nah, apa itu? Pertama, al-haidu, ketika perempuan itu sudah haid ya, setelah datang bulan ya, sudah bersih. Wanita itu setiap bulan ya ada tamunya, nah, namanya haid, datang bulan ya. Nah, itu keluar darah ya, darah kotor. Nah, biasanya dalam jangka minimal 5 hari sampai 7 hari atau 10 hari ya, terkadang. Nah, kalau sudah tidak ada lagi, maka wajib mandi dan wajib hukumnya juga melaksanakan sholat. Wan nifas, apa? Nifas. Apa itu nifas? Ya, biasa itu kalau wanita itu biasanya setelah melahirkan ya, biasa selama 40 hari ya. 40 hari itu darah keluar, setelah itu wajib mandi. Dan yang terakhir aturan wal wiladah. Nah, setelah melahirkan. Nah, ya beda nifas setelah melahirkan, al wiladah. Ya, kalau sudah melahirkan itu mandi. Kemudian nifas lagi, setelah habis nifasnya mandi. Jadi ingat ya anak semua, sana, kelas 1 yang belakang, ya, siap ya, saya panggil. Ada berapa yang mewajibkan mandi? Ada 6. Ya. 3 dari antara 6 itu laki-laki dan perempuan lakukan wajib mandi. Ya, ingat itu, jangan lupa. Ya. Iltikaul fitanain,
bertemu dua hitam atau bertemunya si Jody dengan si BC, itu wajib mandi. Tidak ada namanya Jody sini ya. Kemudian keluarnya air mani atau sudah mimpi basah ya, wajib mandi. Yang ketiga adalah orang muslim yang meninggal wajib dimandikan. Kemudian ada 3 khusus bagi wanita, tidak untuk laki-laki, yaitu setelah haid, nifas, dan setelah melahirkan. Paham ya? Selanjutnya, faslun wa faraidul ghusli salah satu asya. Fardunya mandi itu ada 3. Fardunya mandi itu ada 3. Ingat baik-baik, ada 3. Jangan asal mandi saja, ya. Tidak boleh kalau misalnya ketika kalian tadi ini di antara yang mewajibkan mandi, maka tidak boleh asal mandi. Ada juga fardunya, rukunnya. Yang pertama, an-niyatu. Apa? Berniat harus itu, ya. Karena tidak ada bedanya mandi biasa dengan mandi wajib. Yang membedakan adalah niat, niatnya, ya. Pertama niatnya. Jadi apa niatnya? Nawaitul ghusla bi rafi hadatsi akbari billahi ala fardan ya. Nah, kalau tidak tahu bahasa Arabnya, cukup bahasa Indonesianya, ya. Saya berniat mandi untuk mengangkat hadas besar, karena Allah Ta'ala. Kalau malu-malu sebutkan di dalam hati saja, jangan sampai mandi bareng-bareng kau sebut itu dan dengar temamu, ya. Di dalam hati saja, ya. Apalagi sekarang tinggal pakai shower, tinggal putar, ya, berniat, ya. Jadi niatnya, ya, niat. Kalau wudu itu hadas kecil, kalau mandi hadas besar, ya. Hadasul akbari. Wa izalatul najasati in kanat ala badanihi. Yang kedua, menghilangkan najis jika najis itu melengket di badan. Contoh, ya, kalau wanita kan dia haid, keluar darah. Setelah tidak haid lagi, kalau ada melengket darah, ya dibersihkan dulu, dihilangkan najis, ya, yang melengket di badannya. Dan yang terakhir, ya, ini perlu perhatikan pada anakku semua, ya. Nah, yang ketiga itu, ya, ini penting sekali karena banyak sekali ini yang kadang asal mandi saja. Wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basarati. Ya. Mengalirkan seluruh air, mengalirkan air itu ke seluruh rambut atau yang bulu atau rambut semua, ya. Wal basarah, ya, dan kulit. Jadi semua rambut dan kulit itu harus kena air, ya. Jadi kalau misalnya, ya, panjang rambutnya, ya, harus semua basah ini, ya, harus basah. Yang panjang jenggotnya, panjang kumisnya, ya, harus semua itu basah, ya. Jangan sampai tidak basah, dan harus semua air itu, badan itu terkena air.
Jadi kalau mandi itu, ya nanti ada sunat-sunatnya di sini, ya. Nah, harus semua kena badan. Ya. Jangan sampai ada yang tidak kena. Nanti di akhirat dibilas pakai api neraka. Jadi jangan sampai kalau mandi wajib ada anggota badannya tidak terkena air, maka di akhirat nanti akan dibilas bukan lagi pakai air, tetapi pakai api neraka. Makanya hati-hati, ya, harus semua kena air. Jadi pertama berniat, ya, berniat sebelum mandi. Kemudian menyiram, usahakan di bagian kanan dulu, kena. Kemudian bagian kiri, kemudian seluruh badan. Bagaimana kalau di sungai? Bisa langsung jempol, berenang, bisa, lebih simpel lagi, ya. Langsung lompat, tapi jangan di sumur, karena merusak, ya, tidak boleh. Ya. Wa sunanuhu khamsatu asya'a, dan sunat mandi wajib itu ada 5. Aslam, ya, perhatikan. Pertama, at-tasmiyatu, membaca bismillah. Ya, sunatnya. Tadi kan yang wajibnya itu niat. Ini sunatnya. Ya. Membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lirafil hadath. Nawaitul ghusla. Sorry, ya. Lirafil hadathil akbari. Ya. Baca bismillah dulu, ya. Wal wudu'u qadrahu. Disunahkan itu berwudu. Nah, jadi kalau yang mau mandi wajib itu disunahkan untuk berwudu dulu. Wudu seperti biasa, ya, wudu. Ya. Baru mandi, ya. Wa iqrarul yadi ala jabali. Ya. Ini tangan ini disunahkan di gosok-gosok kambing ini, ya. Semua ke seluruh badan. Ya, itu sunnahnya, ya. Jadi kalau rambut diusahakan di apa namanya ya? Ya. Usahakan semua anggota badan itu digosok pakai tangan. Ya. Itu sunnahnya, ya. Wal maulatu, kemudian menyelah-nyelah, terutama ini, ya, di sebelah begini, ya, tangan, kaki, jari-jari kaki di sebelah semua begini, ya, ya, kalau mandi, nah, menyelah. Paham, ya? Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan yang terakhir itu adalah mendahulukan yang kanan, kemudian yang kiri. Jadi kalau pertama mandi itu usahakan dulu disiram yang bagian kanan. Ya, itu sunnahnya. Ya. Nah, jadi sunnah mandi itu ada berapa? Ada 5. Pertama membaca bismillah, yang kedua berwudu sebelum mandi. Nah, yang ketiga mengalirkan air ke seluruh badan dan menggosok-gosokkan, ya, tangan, ya, nyapu, dan menyelah-nyelah, ya. Dan yang terakhir mendahulukan yang kanan. Oke, ya, sudah paham, ya, semua? Nah, sudah. Nanti kalau ada yang tidak dipaham tentang berkait masalah mandi wajib, ya, nah, boleh tanya sebentar. Ya, boleh tanya setelah pengajian. Faslun wal intisalul masnuna sab'atu asyara guslan.
Sementara mandi sunnah itu ada 17. Nah ini, ya mandi sunnah. Nah, tadi mandi wajib, sekarang mandi sunnah. Mandi yang disunnahkan itu ada 17. Nah. Yang pertama, Ghusl Jum'ati. Nah, mandi sebelum sholat Jumat. Nah, mandi apa? Nah, mandi ketika mau sholat Jumat itu disunnah. Harus mandi, ya disunnahkan, jangan sampai bawa badanmu ke masjid, ya. Makanya disunnahkan mandi saat mau sholat Jumat. Yang kedua, wal idain, sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi Idul Adha dan Idul Fitri hukumnya mandinya sunnah, digunakan mandi rezeki, ya. Wal istisqa'u. Al istisqa itu mandi untuk minta hujan. Nah, disunahkan juga sebelum salat istisqa. Nah, salat untuk meminta hujan. Istisqa. Wal khusuf wal khusuf. Kemudian ketika gerhana, ya, gerhana matahari maupun gerhana bulan. Ya, sudah dicatat? Sudah, ini ya. Yang bicara nanti terpanggil ya, ke depan. Suruh disebutkan. Ya. Gerhana bulan dan gerhana matahari. Kemudian wal ghuslu mayyit. Nah, mandi setelah memandikan mayat atau jenazah. Nah, jadi kalau ada di antara kalian nanti memandikan jenazah, sudah memandikan jenazah, maka disunahkan juga kalian mandi, ya. Kemudian wal kafiru idza aslama, orang kafir ketika dia masuk Islam. Nah, kalau orang kafir itu, ketika dia masuk Islam syahadat, maka sunahkan dia mandi. Makanya ketika Umar bin Khattab itu, sejarahnya kalian tahu itu, mau membaca Al-Quran, mau mengimani, maka dia disuruh mandi dulu, ya. Wal majnun wal magma alaihi idza afaqa. Orang gila dan orang yang pingsan ketika dia sadar. Jadi kalau misalnya, siapa asal namanya? Dia gila ingatannya. 1 bulan kemudian dia sehat, sadar. Nah, maka mandi dulu, ya. Mandi, disunahkan mandi. Ataukah dia pingsan, sadar dari pingsannya, maka disunahkan mandi. Sudah berapa? Sudah berapa? Nah, 7. Wal ghusl indal ihrami, ya. Mandi ketika mau ihram, berpakaian ihram, ya. Ya, kalau mau ihram itu kan mandi dulu orangnya, mau pakai ihram. Disunahkan juga mandi. Walidukuri Makkah, ketika mau masuk Mekah, kota suci.
Nah, ya. Ya, ketika mau masuk Mekah, maka disunahkan mandi. Wal wukuf di Arafah. Ketika wukuf di Arafah, ini orang haji, ya. Orang haji itu orang yang melaksanakan haji, ketika mau wukuf di Arafah, maka disunahkan mandi. Kapan wukuf di Arafah? Tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Wukuf di Arafah. Walil mubiti di Musdalifah. Ya, bermalam di Musdalifah. Ya, ini kan bagian rangkaian haji ini. Ya, rangkaian haji. Ya, ada nama tempat di Mekah itu namanya Musdalifah. Nah, rangkaian haji itu ya, bermalam di Musdalifah. Ya, jadi sebelum bermalam di Musdalifah itu disunahkan mandi. Ya. Walirangil jumar salasa, melempar jumrah, melempar jumrah. Ketika mau melempar jumrah 3 itu, ya, melempar batu orang yang melaksanakan ibadah haji. Melempar jumrah itu sebelum melempar jumrah disunahkan untuk mandi. Walid tawaf sa'i, ya, tawaf dan sa'i. Ya, mau keliling Ka'bah, tawaf disunahkan mandi. Ya, ya. Sa'i itu antara lari-lari kecil antara Bukit Marwah, Safa dan Marwah. Itu sa'i, lari itu 7 kali. Kalau tawaf itu keliling Ka'bah 7 kali, keliling Ka'bah itu namanya tawaf. Kalau sa'i lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Biasanya orang yang umrah itu, ya, rukunnya itu pertama tawaf, kemudian lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Ya. Dari dukul Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika mau masuk kota Madinah, ya, kota Madinah, ya, nah itu disunahkan mandi. Nah, jadi ada berapa tadi disunahkan mandi? Ada 17, ya, dicatat baik-baik gitu, ya, sunnahnya mandi, ya, ada 17, ya. Baik. Yang pertama sunnahnya itu adalah mandi ketika mau salat Jumat. Nah, catat baik, ya. Nah, apalagi rata-rata kalau santri itu habis olahraga semua. Nah, jangan sampai ada yang pergi salat Jumat tidak mandi. Akhirnya apa? Kaki. Bagus-bagus kalau kaki, kalau sepuh lebih parah lagi. Pingsan semua teman-temanmu, ya. Nah, kemudian ketika mau salat Idul Adha dan Idul Fitri, kemudian al-istisqa, salat minta hujan, wal kusuf, kemudian ketika mau salat gerhana matahari dan gerhana bulan, kemudian orang yang memandikan jenazah, ya, orang yang setelah memandikan jenazah maka dia, ya, disunahkan mandi. Kemudian orang kafir yang masuk Islam, selanjutnya orang gila maupun orang yang pingsan ketika dia sudah sadarkan diri, ya. Kemudian mandi ketika mau berihram, masuk Mekah, nah, wukuf di Arafah, mau bermalam di Musdalifah, mau melempar jumrah, ya.
Ya, tawaf dan sa'i, dan yang terakhir ketika ya mau masuk kota Madinah. Oke. Ya. Sabata 17. Ya, Al-Idain kan sudah dua, salat Idul Adha, Idul Fitri. Ya, dua kan. Oke, baik. Yang terakhir. Nah ini. Nah, seperti ini. Siapa di belakangnya sampingnya Hilmang itu? Nah, coba taruh ke sini dulu. Nah. Mana catatannya? Bukan catatanmu itu, catatan temanmu. Ya. Catatanmu mana? Nah, sini seperti hafal. Ya. Oke, coba lihat saja. Apa kau lihat ini kitab saya? Ya. Sebutkan yang mewajibkan mandi. Nah, apa? Iya, wajib mandi. Nah, satu. Nah, sama di tadi. Iya. Satu. Nah, seset di belakang saya panggil juga ya. Nah, kedua. Iya, sebutkan. Ada berapa? Nah, tiga. Ayo. Nah, oke, duduk dulu. Saya panggil kelas 1 yang sampai lebih paham, baru 3. Nah, siapa tadi itu tuh? Nah, yang di belakang. Nah, iya. Entah. Nah, salah. Nah, ya. Kelas 2 dulu, sini dulu. Nah, kelas 2 dulu, baru kelas 1, baru kelas 3 lagi. Nah, silakan. Yang mewajibkan mandi. 1. Nah, itu sunnahnya. Wajib mandi. Ada dicatat. Nah, enggak bawa buku. Nah, ini yang dicerita kalau enggak bawa buku, ya. Nah, ada catatannya, makanya itu yang membuat dia cerita. Nah, ditanya tidak tahu juga. Oke, duduk sini dulu, nanti panggil lagi. Ya. Jadi ini juga buat teman-teman pembina untuk memastikan santri-santri kita ini membawa buku catatan. Ya, kalau tidak ada kitabnya, bawa buku catatan. Ya, kitabnya sudah disediakan di toko. Ya. Yang wajib mandi itu ada berapa? Ada 6. Ya. Ya, nanti kita panggil lagi bagi anak semua. Baik, inilah pengajian kita pada malam ini berkaitan tentang mandi, ya. Wajib mandi, yang mewajibkan seseorang mandi, dan yang mana disunnahkan juga mandi. Yang wajib mandi itu ada 6. Yang disunnahkan mandi itu ada 17. Ya. Jadi wajib mandi itu 6, kemudian yang disunnahkan mandi ada 17. Oke, baik. Baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan pengajian kita malam ini mendatangkan berkah bagi kita semua, khususnya bagi mahat kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita menutup pertemuan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik.
Yang apa Bapak ya?